Oke, kembali lagi bersama saya Denny Kristianto di mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas, yaitu kita membahas tentang From to Chart atau FTC. Oke, ini adalah penggambaran tentang berapa total OMH dari suatu bagian aktivitas dalam pabrik menuju aktivitas dalam pabrik lainnya. Dari peta ini dapat dilihat total OMH secara keseluruhan, mulai dari gudang bahan baku menuju fabrikasi atau assembling sampai berakhir menuju gudang barang jadi. FTC biasanya berguna apabila barang yang mengalir pada suatu wilayah berjumlah banyak. Contoh, bengkel, kantor atau fasilitas lainnya. Hal ini berguna jika berbagai keterkaitan antara beberapa kegiatan dan jika diinginkan adanya penyusunan kegiatan yang optimal. Oke. FTC atau peta dari secara umum mempunyai beberapa keuntungan dan kegunaan dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu menganalisa perpindahan bahan, perencanaan pola aliran, mengukur efisiensi pola aliran, menunjukkan ketergantungan suatu aktivitas dengan aktivitas lainnya, merencanakan hubungan antara sejumlah produk, bagian, item, dan lainnya, menggambarkan jumlah hubungan antara aktivitas dan pergerakan di antaranya, Terus yang selanjutnya memperpendek jarak perjalanan dalam suatu proses. Oke, lanjut. Ini adalah from to chart, inflow, outflow. Jadi ada yang masuk keluar. Inflow adalah suatu koefisien atas ongkos pada flowchart. Dilihat dari ongkos yang masuk dari suatu mesin. Nah, ini rumus yang digunakan, inflow ongkos dari A ke B dibagi ongkos yang masuk ke B. Yang outflow adalah suatu koefisien atas ongkos pada flowchart dilihat dari ongkos yang keluar dari suatu mesin. Rumus yang digunakan yaitu outflow sama dengan ongkos dari A ke B dibagi ongkos yang keluar dari B. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh perhitungan inflow dan outflow. Keterangannya I sama dengan baris, J sama dengan kolom. CIJ adalah harga koefisien ongkos pada baris ke I, kolom ke J. Oke, di sini ada to from, mesin potong, mesin las, dan total. Oke, lanjut. Ini adalah tabelnya. Di sini ada jumlah, ada 10, 20, 30, 60. Oke, kita lanjut. In outflow-nya. Nah, ini adalah pengerjaannya. Yang outflow di mana ongkos A dikurang B sama dengan ongkos dari A ke B dibagi ongkos yang keluar dari B sama dengan 10. 10 didapat dari mana? 10 didapat dari dari nilai sini, nilai B. Oke. Terus dibagi 40, ongkos yang keluar dari B. Jadi sama dengan 0,25. Jadi B-nya jadi 0,25. Terus yang ongkos A dikurang D sama dengan ongkos dari A ke D dibagi ongkos yang keluar dari D. Jadi 30 dibagi 20 sama dengan 1,5. Jadi yang D-nya jadi 1,5. Oke, seperti itu teman-teman cara menghitungnya. Oke, yang ini yang inflow. Hampir sama penghitungannya. Dia pakai rumus ongkos A dikurang B sama dengan ongkos dari A ke B dibagi ongkos yang masuk ke B. Jadi 10 dibagi 30. Angka 10/30 ini didapat dari sini tadi ya. Lah, dari sini. 10, 30. Oke. Flow ya ini. Jadi 0,33. Jadi B-nya itu jadi 0,33. Terus yang kedua ongkos D dikurang A sama dengan ongkos dari D ke A dibagi ongkos yang masuk ke A. Jadi sama dengan 20 dibagi 20 sama dengan 1.
Jadi yang D-nya sama dengan 1 atau 1,0. Oke, sekian teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.